Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma, NPM 1951020401, kelas F Perbankan Syariah. Baiklah, sebagai tugas UTS dari mata kuliah Pasar Modal Syariah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan pengertian pasar modal syariah beserta instrumen dan perbedaannya dengan pasar modal konvensional. Nah, jadi pasar modal syariah itu transaksinya ada antara penjual dan pembeli, dapat dilakukan dengan menggunakan sarana informasi yang ada seperti sekarang, kayak telepon genggam, internet, ataupun sarana-sarana lainnya. Kegiatan tersebut dengan cara tawar-menawar. Instrumen keuangan yang diperjualbelikan pada pasar modal adalah saham, obligasi, dan berbagai produk turunan seperti opsi dan lain-lain. Nah, terus pasar modal syariah itu sendiri tidak mengatur unsur riba dan bunga. Sedangkan yang diperjualbelikan diantaranya selain yang saya sebutkan tadi, ada surat Bank Indonesia, surat berharga pasar. Prinsip instrumen pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional, di mana pasar modal syariah menggunakan prinsip mudharabah, musyarakah, ijarah, istihna, salam, dan murabahah. Sedangkan pasar modal konvensional tidak menggunakan prinsip seperti syariah. Nah, pasar modal syariah, di mana pasar modal konvensional instrumen yang dijual adalah saham, obligasi, reksadana, opsi, tanpa memikirkan halal atau haramnya. Terus adanya transaksi yang berbunga, mengandung transaksi yang spekulatif dan manipulatif. Terus instrumen transaksi yang digunakan mengandung sistem bunga. Nah, terus di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, resiko yang terjadi di pasar modal syariah serta cara mengatasinya. Nah, jadi resiko yang terjadi di pasar modal syariah yaitu adanya daya beli, berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai real pendapatan akan lebih kecil. Terus selain itu ada resiko bisnis, di mana suatu perusahaan menurunnya kemampuan memperoleh laba sehingga pada gilirannya mengurangi pula. Terus perusahaan tersebut tidak bisa membayar bunga dan dividennya. Nah, ada risiko tingkat bunga. Risiko tingkat bunga itu naiknya tingkat bunga biasanya akan menekan harga surat-surat berharga, sehingga biasanya harga surat berharga akan turun. Terus ada risiko pasar. Risiko pasar itu pada umumnya harga saham akan mengalami kenaikan, tetapi bila pasar turun, maka harga pasar tersebut saham tersebut harganya cenderung turun juga, ikut turun. Nah, terus ada risiko likuiditas. Nah, risiko likuiditas itu kemampuan suatu surat berharga untuk segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Terus cara mengatasinya yaitu dengan kita harus berinvestasi reksadana syariah, di mana pasar dan risiko nilai tukar pun berkurang, dan kita harus tahu jual beli dengan membaca grafik pergerakan harga dengan penuh pertimbangan. Terus kita juga harus update berita ekonomi agar mendapatkan wawasan yang kaya dengan analisis yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan investasi. Nah, terus di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Nah, pertanyaan yang ketiga itu syarat-syarat harus menjadi investor itu, pertama-tama kita harus mendatangi perusahaan sekuritas yang memperdagangkan saham syariah dahulu. Terus kemudian kita harus memiliki fotokopi KTP, NPWP, serta halaman depan buku tabungan, itu kita fotokopi semua ya. Terus kita harus membuat rekening efek sebagai deposit dana. Setelah mendapatkan informasi emiten-emiten syariah, kemudian kita tinggal melakukan langkah berinvestasi saham syariah. Nah, terus pertanyaan yang keempat, menurut saya investasi dalam Islam yaitu investasi memenuhi syariat-syariat Islam yang tidak mengandung unsur riba atau bunga, tidak ada gharar dan masyir yang menyesatkan ataupun merugikan orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.